Berguru lah walaupun sudah opa oma, supaya anak cucu kita belajar. Opa oma keren, karena dia bisa buat tambah muda juga. Tanya anak-anak kita, sepintar apa mereka kalau tiba-tiba pernikahan kita berubah. Hampir tiap hari kita bertengkar, saudara. Maka anak kita belajar serajin apapun juga, malam mereka nggak bisa tidur mendengar kita berteriak, kita banting pintu, kita maki. Apalagi kalau sampai anak-anak melihat kita pukul istri kita, anak-anak akan menderita sekali, saudara. Itu sebabnya dalam hidup ini, saudara, jangan ada kemunafikan. Firman itu ayat 26, saudara, itu tidak ada putusnya. Itu yang saya kagum. Tidak ditulis berapa kali terbenam matahari. Terus, jadi hari ini kita ribut, tadi pagi sampai sore, pulang ke rumah berdamai. Malam tidur dalam perdamaian, besok lanjut lagi boleh. Ribut lagi, sore berdamai lagi. Terus. Jadi firman itu dalam bahasa Yunani, perjanjian lama dalam bahasa Yunani itu menggunakan tenses present continuous tense. Jadi tiap hari boleh, asal sore pulang ke rumah berdamai. Lama-lama pasti kita bosan sendiri, bukan? Bosan sudah. Terlalu kalau 3 tahun tiap hari berkelahi nggak pernah bosan. Itu bukan orang, itu pasti. Luar biasa bukan firman ini? Boleh marah, tapi sore damai. Matahari terbenam, kita berdamai. Karena apa? Karena kita mau pulang ke rumah. Anak-anak akan melihat itu. Nggak ada kemunafikan. Kita jujur pada anak-anak. Papa mama tadi ribut, tapi saya sudah berdamai. Saudara bisa bayangkan yang terjadi pada anak-anak kita. Lihat papa mamanya makan. Satu makan di luar, satu makan di dalam. Anak bingung, kenapa nih papa mama makan gak pernah sama-sama? Apalagi di rumah gak ada pembicaraan, gak ada komunikasi. Anak-anak melihat papa mama kalau bicara pendek-pendek, mungkin tidak, iya. Celaka sekali itu. Anak-anak akan bingung, ini kenapa 2 orang ini? Saudara, maka itu buang kemunafikan dalam diri kita. Amin. Ayo, siapa yang alasannya banyak, maaf ya, jangan tersinggung. Yang sudah sekian waktu nggak pernah tidur bersama di satu tempat ini. Celakalah kalau sampai anak-anak tanya, kenapa mama papa tidurnya beda? Kalau sampai anak tanya begitu, hancur anak-anak itu. Di mata mereka, mereka mau kita selalu bersama-sama. Nggak ada yang mengajar mereka, tapi itu ada dalam hidup mereka. Dan lihat ayat 27. Apa yang terjadi kalau sudah matahari terbenam, kita tidak mau berdamai. Ayo kita baca bareng-bareng ayat 27-nya. Supaya kita takut dengan ayat ini. Sudah? 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan pada iblis. Jadi jangan dipotong-potong per ayat. Ini satu pasal ayat yang harus kita baca bersama-sama. Kapan dan bagaimana kita bisa memberi kesempatan pada iblis? Kembali ayat 24. Maaf, ayat 25. Kalau ada dusta, kita saling melukai. Kalau kita marah, sudah berhari-hari, sudah berkali-kali matahari terbenam, maka kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, ngeri. Ini sudah mulai gelap ini. Siapa yang belum berdamai dengan pasangannya hari ini diberi kesempatan. Kalau sampai pulang dari keluarga Pak Berhi itu sudah nggak berdamai, maka hari ini sudah mengundang iblis nginap di rumah. Dan ingat, iblis itu kalau beranak cucu lebih cepat dari nyamuk. Ingat itu. Hari ini kita nggak mau berdamai, besok kita bangun, iblis sudah bercicit, nggak cuma beranak. Bayangkan, kalau sudah 3 bulan kita nggak mau berdamai, rumah itu sudah penuh dengan setan. Sampai di lubang WC pun setan bercokol di situ. Semua tempat diisi dengan setan. Dengarkan ayat ini. Dan janganlah kamu beri kesempatan pada iblis. Kapan kita mau beri kesempatan pada iblis? Ketika kita nggak mau berdamai suami istri. Kita mempertahankan diri. Kita menganggap diri kita benar. Tidak.
Dengarkan saudara, tidak ada hukum pernikahan sehebat, semulia, setinggi, dalam hukum pernikahan yang Yesus mengajarkan kepada kita. Tanya agama apa saja dan cari buku apa saja soal pernikahan. Hanya kitab suci kita yang mengajarkan bahwa begitu kita menikah, maka kita ini satu tubuh, bukan dua orang. Betul? Masih ingat itu? Dari mana satu tubuhnya? Karena laki-laki yang menikah jadi suami itu kepala, wanita yang menikah jadi istri itu tubuh. Renungkan ini. Tidak ada hukum pernikahan sehebat dan semulia hukum pernikahan Kristen. Katakan amin. Tapi celakalah kalau kita mengaku Kristen, kita merusak hukum itu sendiri. Dengarkan suami istri, begitu kita menjadi kepala dan tubuh, dengar, maka tidak ada yang satu salah, satu benar. Itu tidak ada. Betul? Jadi kalau sampai rumah tangga kita yang satu berkata aku benar kamu salah, itu pasti belum menikah. Karena begitu kita menikah, kalau kita salah-salah bersama, kalau kita benar-benar bersama, karena kita satu tubuh, bukan dua tubuh. Saya beri contoh konkret saja. Siapa yang belum pernah tersandung selama hidup? Gak mungkin. Betul? Semua kita pernah tersandung, bukan? Apalagi kalau sampai nyandungnya itu hal yang sangat membuat kaki ini luka. Sakitnya luar biasa. Nah, kalau kaki kita tersandung, apakah dari mulut kita keluar, hei kaki, matamu di mana? Kenapa kamu jalan gak lihat-lihat? Renungkan, lucu tidak kalau ada kepala, ada mulut marah-marah pada kakinya sendiri karena dia tersandung? Seperti itu suami kalau kita marah pada istri kita, kita sedang marah pada tubuh kita sendiri. Begitu pula istri kalau sudah marah pada suami, apabila sampai dikatakan cerai, berarti saudari sedang memotong kepalamu sendiri. Maka itu Malaikat 2:16 mengatakan, aku benci perceraian. Tidak ada Tuhan manapun di dunia yang berkata aku benci perceraian kecuali Yesus Tuhan kita. Kenapa dia benci perceraian? Bukan cuma gak suka, benci. Karena perceraian itu membunuh, saudara. Salah satu hal yang paling indah, renungkan ini, sudah banyak diskusi dari banyak kelompok yang bukan Kristen juga, karena mereka banyak tahu tentang ayat ini. Mereka berkata begini, ya tapi Pak, kalau sudah nggak cocok, masa nggak boleh cerai? Saudara, tanggal 7 Juni yang lalu, Danang Aryoko, anak almarhum Bapak Sukamsu menikah. Di situ saya ketemu dengan Pak Pendeta Pasaribu bersama Ibu, datang khusus dari Jakarta ke Jogja. Pak Jerry Suplik bersama Ibu datang khusus dari Denpasar. Dan saya memimpin pernikahan itu. Tidak diadakan di sebuah gedung gereja. Kenapa? Karena calon istri, saya berkata ya, istri Danang itu baru dia yang Kristen. Seluruh keluarga besarnya belum Kristen. Jadi hari itu yang hadir berjilbab, pakai kopiah peci, karena mereka Islam. Saya nggak nyangka kalau akan ada orang Islam sebanyak itu hadir pada pemberkatan pernikahan kudus ini. Sehingga khotbah saya juga saya nggak mempersiapkan kalau ada orang lain. Jadi saya bilang, wah ini saya harus merubah khotbah saya ini, karena orang begini banyak yang bukan Kristen. Ternyata Roh Kudus beri saya hikmat. Kalimat pertamanya itu saya baca justru dari Malaikat 2:16. Aku benci perceraian. Lalu saya sebut nama ayah ibu dari pengantin perempuan. Saya bilang, Bapak dan Ibu, percayalah, pernikahan ini jaminannya satu, tidak bisa cerai. Bukan tidak boleh cerai. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau anak Bapak Ibu menikah dengan Danang, karena hukum kami mengajarkan tidak ada perceraian. Lalu saya mulai cerita. Bayangkan kalau orang menikah terus was-was. Aduh, dicerai enggak ya? Dicerai enggak ya? Karena enggak ada jaminan. Betul tidak, saudara? Lalu saya ajak mereka untuk lihat contoh.
berapa banyak